Tips untuk menjadi seorang pawang kepiting. Yang pertama tentunya kalian harus bisa jalan di atas lumpur dan harus bersedia untuk tidak menggunakan alas kaki, karena untuk jalan di atas lumpur itu berat ya kawan-kawan. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus bersiap untuk menerima resiko dijepit kepiting, karena untuk menaklukkan seekor kepiting saja itu tidak mudah, karena kita tahu untuk menaklukkan kepiting itu kita harus berhadapan dengan ada 9 kakinya yang siap mencengkeram tangan atau jari-jari kita, apalagi ditambah 2 jepitnya yang begitu tajam dan kuat sekali. Kita harus bersedia menerima semua resiko itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus tahu mengatur posisi ketika berhadapan dengan kepiting. Nah, untuk mengatur posisi kita harus memastikan bahwa ketika kita berdiri kita harus berada di belakang kepiting. Jangan coba sekali-kali untuk berdiri di hadapan kepiting atau berhadapan langsung dengan kepiting, karena kita akan berhadapan dengan 2 jepitnya. Nah, beda kalau kita berdiri di belakang kepiting atau kita pastikan posisi tangan kita itu berada di belakang kepiting, karena kalau kita berada di belakang kepiting maka kesempatan kita untuk menindis cangkang bagian belakang atau bagian punggungnya itu kemungkinan besar bisa kita lakukan, karena biasanya kepiting itu dia agak susah untuk bergerak ke belakang kecuali dia harus memutar, karena jarang terjadi ada kepiting yang jungkir balik ke belakang untuk menjepit ketika kita menyentuhnya dari belakang. Ya, itu jarang terjadi kecuali dalam air. Kalau dalam lumpur itu jarang terjadi ya kawan-kawan, seperti yang kita lihat nih. Nah, ini sudah dipegang 2 siripnya bagian belakang. Ini posisi tangan sang pawang itu berada di posisi belakang kepiting. Dan yang kelima, ketika kalian sudah menyentuh kepiting, pastikan kepiting benar-benar dipegang dengan erat, jangan sampai lepas, karena pada saat kita memegang kedua sirip belakang kepiting atau kaki renangnya, tentunya kepiting ini tidak akan tinggal diam. Dia juga berusaha untuk melepaskan diri, baik dengan cara meronta, memainkan kedua jepitnya, kakinya, dan kombinasi antara kaki dengan jepitnya untuk segera bisa lepas dari cengkeraman tangan kita. Jadi kalian harus benar-benar siap dengan itu, dan jangan kaget kalau misalnya jari-jari atau tangan kalian itu tiba-tiba dicakar oleh kakinya. Nah, itu sudah biasa untuk cakar menyakar ya. Kita berhadapan dengan kepiting itu kita sudah biasa menerima cakaran-cakaran dari kaki-kaki kepiting itu, karena untuk beberapa kakinya itu bisa menjangkau ketika kita memegang siripnya atau kaki renang bagian belakangnya. Nah, seperti ini kita lihat ya. Begitu kita sudah pegang ya, coba lihat itu kakinya itu tetap meronta-ronta di belakang. Nah, jepitnya juga meronta-ronta berusaha untuk menjepit kita. Nah, ketika kita sudah pastikan kepiting ini tidak lepas ya, kita tidak lepas, maka yang terakhir kita lakukan adalah berusaha untuk mengikatnya. Nah, cara mengikat juga kita mesti hati-hati. Pastikan ketika akan mengikat, kaki bagian kanan atau kiri kita itu menginjak punggung belakang kepiting. Jangan sampai kepiting ini ketika diinjak masih bisa bergerak ya, masih bisa bergerak. Pastikan dia tetap diam ya, posisi seperti ini. Nah, kita pastikan dia tetap diam, kemudian kita ikat ya sesuai dengan yang ada di dalam video ini. Bisa mulai ikatan kita lakukan dari kanan atau dari kiri atau sebaliknya ya, terserah. Yang penting pastikan ikatannya erat, karena untuk ikatan ya itu harus bisa menyelamatkan kedua jepit kepiting, jangan sampai dia lepas, karena kalau misalnya lepas nanti harganya akan jatuh. Oke, sekian tips dari Nasruddin TV, semoga bermanfaat.